Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, hari ini kita melanjutkan tentang geometrik jalan. Adapun elemen dalam perencanaan geometrik jalan yaitu ada 4. Yang pertama adalah alinemen horizontal atau situasi, plan-nya. Kemudian yang kedua alinemen vertikal, yaitu potongan memanjang atau profilnya. Kemudian yang ketiga potongan melintang atau cross sectionnya. Dan yang keempat adalah penggambaran. Next, alinemen horizontal. Pada perencanaan alinemen horizontal umumnya akan ditemui dua jenis bagian jalan, yaitu bagian lurus dan bagian lengkung, atau umumnya disebut tikungan, yang terdiri dari 3 jenis tikungan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah lingkaran atau full circle, disingkat FC. Yang kedua adalah spiral, lingkaran spiral, atau spiral, circle, spiral, disingkat SCS. Kemudian yang ketiga adalah spiral, spiral, disingkat SS. Next. Pembahasan bagian lurus. Panjang maksimum bagian lurus harus dapat ditempuh dalam waktu kurang dari atau sama dengan 2,5 menit sesuai PR dengan pertimbangan keselamatan pengemudi akibat dari kelelahan. Ini adalah tabel panjang bagian lurus maksimum. Di sini ada fungsi jalan, ada arteri dan kolektor. Misal, pada medan datar, pada jalan arteri, maka panjang bagian lurus maksimum adalah 3000 meter. Sedangkan pada medan pegunungan, jalan kolektor itu adalah 1500 meter untuk panjang bagian lurus maksimum. Next. Pembahasan tentang tikungan, yaitu ada jari-jari minimum. Kendaraan pada saat melalui tikungan dengan kecepatan V akan menerima gaya sentrifugal yang menyebabkan kendaraan tidak stabil. Untuk mengimbangi gaya sentrifugal tersebut, perlu dibuat suatu kemiringan melintang jalan pada tikungan yang disebut superelevasi, disingkat E. Pada saat kendaraan melalui daerah superelevasi, akan terjadi gesekan arah melintang jalan antara ban kendaraan dengan permukaan aspal yang menimbulkan gaya gesekan melintang. Perbandingan gaya gesekan melintang dengan gaya normal disebut koefisien gesekan melintang, disingkat dengan F. Next. Nah, ini adalah rumus untuk lengkung horizontal. R adalah Pi kuadrat dibagi 127 dikali E ditambah F, di mana R adalah jari-jari lengkung, satuannya
dalam meter. Kemudian rumus berikutnya adalah D sama dengan 25 dibagi 2 PR dikali 360 derajat, di mana D adalah derajat lengkung, satuannya adalah derajat, dan ini adalah rho atau P sama dengan 3,14. Next. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka untuk kecepatan tertentu dapat dihitung jari-jari minimum untuk super elevasi maksimum dan koefisien gesekan maksimum. Rumusnya adalah sebagai berikut. R minimal sama dengan PR kuadrat dibagi 127 dikali A max ditambah F max, di mana R minimal sama dengan jari-jari tikungan minimum. Satuannya adalah meter. Kemudian PR itu sama dengan kecepatan kendaraan rencana. Satuannya kilometer per jam. E maksimum adalah super elevasi maksimum. Satuannya dalam persen. Kemudian F maksimum sama dengan koefisien gesekan melintang maksimum. Kemudian rumus derajat lengkung di maksimal sama dengan 181.913,53 dikalikan dengan E maksimal ditambah F maksimal dibagi dengan PR kuadrat, di mana di maksimal itu adalah derajat maksimum. Kemudian E maksimal adalah super elevasi maksimum dalam persen satuannya. Kemudian F maksimal sama dengan koefisien gesekan melintang maksimum. Next. Untuk pertimbangan perencanaan digunakan E maksimal itu 10% dan F maksimal sesuai gambar 2 yang hasilnya dibulatkan. Untuk berbagai variasi kecepatan dapat digunakan tabel 4. Lihat tabel 7. Nah, ini adalah gambar 2 grafik nilai F untuk E maksimal sama dengan 6%, 8%, dan 10% menurut ASHTO. Kemudian ini adalah tabel 4 panjang jari-jari minimum yang dibulatkan, akan kita bahas kemudian. Kemudian ini adalah bentuk busur lingkaran full circle FC. Komponen FC-nya nanti akan kita bahas kemudian. Kemudian ini adalah tabel 5, juga nanti akan kita bahas kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.